Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Malati Satriani Zana Syafaat dengan NIM 32112010002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelasan dari ekosistem. Sebelumnya, pengertian dari ekosistem ini diartikan sebagai hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga berasal dari kata ecological system atau ekosistem, yaitu interaksi setiap unsur dengan lingkungan fisik sehingga terjadi aliran energi dan daur materi dalam suatu sistem. Baik, selanjutnya ada komponen penyusun ekosistem. Berdasarkan sifatnya, komponen penyusun ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk faktor biotik merupakan faktor yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di dalam bumi. Faktor biotik juga meliputi tingkat organisasi di dalam ekologi, seperti individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Dan untuk faktor abiotik merupakan faktor yang meliputi fisik dan kimia seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Ya baik, selanjutnya ada contoh dari faktor biotik, yaitu yang pertama ada individu. Bisa dilihat di gambar bahwa terdapat seekor koala yang merupakan individu di sini organisme tunggal. Jadi di satu lingkungan itu hanya terdapat koala saja. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu populasi. Di gambar bisa dilihat ada zebra, merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Jadi di satu daerah tersebut hanya ada zebra saja. Selanjutnya yang ketiga bisa dilihat di sini ada beberapa hewan, yaitu komunitas, merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi di suatu daerah itu ada beberapa jenis hewan yang kumpul di suatu daerah. Selanjutnya faktor dari biotik ini ada ekosistem. Bisa dilihat di gambar bahwa ekosistem ini merupakan interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Contohnya bisa dilihat seperti di gambar tersebut. Selanjutnya ada bioma. Bisa dilihat di gambar, contohnya seperti ini, bahwa bioma itu merupakan kelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Jadi mereka itu tumbuhnya, hidupnya itu di lokasi tertentu saja. Selanjutnya ada biosfer. Bisa dilihat gambarnya. Biosfer merupakan kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi, atau bisa dikatakan sebagai seluruh makhluk hidup yang ada di bumi beserta dengan interaksinya dengan komponen abiotiknya, sehingga bagian luar dari planet bumi mencakup udara, daratan, dan air. Baik, untuk selanjutnya ada pun tipe-tipe dari ekosistem. Yang pertama ada tipe ekosistem terestrial. Tipe ekosistem terestrial ini merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat ini dibagi beberapa bioma. Yang pertama ada bioma padang pasir, bioma padang rumput, bioma tundra, bioma telaga, bioma hutan basah, bioma hutan gugur. Gambarnya bisa dilihat di PPT ini.
Selanjutnya ada pun tipe ekosistem akuatis, merupakan ekosistem yang meliputi perairan. Dari namanya saja sudah akuatis, berarti berada di perairan. Merupakan contohnya seperti ekosistem air tawar, ekosistem air laut, air esturi. Air esturi itu merupakan muara tempat bersatunya sungai dan laut. Selanjutnya ada ekosistem pantai dan ekosistem sungai. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Yang terakhir ada tipe ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar sehingga tanaman atau hewan peliharaan ini didominasi oleh pengaruh dari manusia sehingga memiliki keanekaragaman yang sangat rendah. Contohnya ada bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati ataupun hutan pinus. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang ekosistem hutan hujan tropis. Sebelumnya, hutan hujan tropis ini terdapat di daerah tropik ataupun subtropik. Ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini yaitu curah hujannya sangat tinggi, berkisar antara 200 hingga 225 cm per tahunnya. Spesies pepohonan ini banyak jenisnya, paling berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung dari letak geografisnya. Tinggi dari pohon ini berkisar antara 20 hingga 40 meter. Cabangnya itu tinggi, daunnya sangat lebat, dan pada suhu ini memiliki kelembapan juga yang sangat tinggi. Di dalam hutan hujan tropis ini sering terdapat berbagai tumbuhan yang khas, yaitu ada liana ataupun rotan seperti anggrek dan bunga yang lainnya. Ataupun ada hewan yang hidup di hutan hujan tropis ini, antara lain ada kera, burung, badak, harimau, burung hantu, dan yang lainnya yang saling membantu di dalam hutan tersebut. Dan dapat diketahui juga bahwa terdapat beberapa manfaat dari hutan hujan tropis ini. Di antaranya yaitu memproduksi oksigen sebesar 23 hingga 30% dari perputaran oksigen yang ada di dunia ini, karena terletak di daerah yang tropis, sehingga hutan ini menerima banyak sinar matahari yang dikonversi menjadi energi oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hutan hujan tropis ini menjadi rumah untuk setengah spesies flora dan fauna yang ada di dunia. Sehingga dari beberapa laporan yang sudah saya baca di jurnal, hutan hujan tropis ini dijuluki sebagai farmasi terbesar di dunia karena hampir 1/4 obat-obatan modern berasal dari tumbuhan di hutan ini. Adapun faktor dari hutan hujan tropis yang mempengaruhinya lingkungan, karena lingkungan itu merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanahnya, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di dalam hutan tersebut. Selanjutnya, lingkungan ini terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik ini segala sesuatu seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik ini seperti segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme lainnya seperti virus ataupun bakteri. Selanjutnya yang terakhir adapun bahan pencemar
yang biasanya timbul di hutan hujan tropis. Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada dari kimiawi seperti zat radioaktif, logam seperti Hg, Pb, dan yang lainnya. Dan ada pun seperti pupuk anorganik, pestisida, deterjen, dan minyak. Yang kedua ada dari faktor biologi. Yang pertama mikroorganisme seperti Escherichia coli, Entomobacoli, dan Salmonella typhosa. Yang ketiga ada faktor fisik seperti benda-benda, misalnya kaleng-kalengan, botol, plastik-plastik, dan karet yang ada di lingkungan tersebut. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.